Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan lagi kuliah kita, yaitu kita membahas materi tentang kode etik profesi. Yang mana kode etik profesi ini adalah tujuan utama atau puncak dari apa yang kita pelajari selama ini, dan dengan kode etik profesi ini kita diharapkan menjadi seorang yang profesional, atau minimal kita memahami, kita menyelami, kita meresapi, kita juga menjalankan dengan baik profesi apa yang melekat pada diri kita. Karena kita pasti akan bersinggungan dengan orang lain, bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lain, dan lain sebagainya. Maka kode etik profesi ini mengatur apa sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang yang nanti akan disebut menjadi profesional. Nah, batasan-batasannya sampai mana gitu loh. Dan fungsi tujuannya juga apa sih kode etik profesi itu? Nah, karena sejak zaman dahulu intinya yang namanya kode etik profesi ini sebenarnya ada gitu ya. Setiap profesi itu mempunyai istilahnya secara kebiasaan itu seperti rambu-rambu tersendiri. Akan tapi kan kalau zaman sekarang itu sudah dibukukan, kemudian diatur, kemudian dibakukan, dan istilahnya menjadi identitas tersendiri bagi orang yang mengemban profesi tersebut. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada pertemuan kali ini. Nah, pertama mari kita membahas tentang apa itu kode etik. Jadi pasti ya kita harus tahu dulu, kita harus sepakat dulu tentang apa itu kode etik. Karena kalau kita tidak tahu dan kita nggak sepakat dulu ya pasti seterusnya akan bingung nanti. Apa itu kode etik? Kode etik, kode adalah tanda atau simbol berupa kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu atau dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Ini adalah kode ya. Jadi memang kalau kode itu ya pasti tanda atau simbol. Nah, yang mana itu harus disepakati oleh suatu komunitas tertentu. Nah, sedangkan kode etik yaitu norma atau asas yang diterima suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Nah, jadi ini memang kalau sudah norma atau asas ini sudah didiskusikan dan sudah istilahnya dibakukan ya, sudah disepakati dalam suatu kelompok, karena itu sudah menjadi landasannya, menjadi landasan tingkah lakunya sehari-hari. Nah, kemudian dalam kode etik terdapat sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas mengatakan apa yang benar dan baik, serta yang tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas. Dan ini istilahnya enggak bukan istilahnya tidak harus menurut Islam ya, karena dalam beberapa etik yang lain, kode etik yang lain, misalkan kalian ini masalah makan saja gitu ya. Masalah makan itu kalau di Islam itu kan disunahkan pakai tangan kanan dan tanpa alat ya kan. Kemudian disunahkan 3 jari karena Nabi pakainya 3 jari. Nah, kemudian duduknya itu di bawah dan satu kaki kanannya itu diangkat. Nah, akan tetapi coba kita makan seperti itu dengan orang atau klien kita yang dia itu orang Eropa atau istilahnya
dia itu adat istiadatnya bukan adat istiadat Islam gitu ya, bukan kebiasaan secara Islam. Nah, maka akan sangat aneh sekali jika seperti itu gitu loh. Dan tidak etis menurut mereka dan menurut dalam pekerjaan yang kita emban. Nah, kemudian bertujuan agar proporsional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah. Nah, jadi memang kode etik ini harus sistematis, dan kalau tidak sistematis, ya bisa sih berjalan seperti prinsip-prinsip moral seperti biasa yang disepakati secara tidak langsung itu bisa. Akan tapi itu nanti juga terjadi benturan ya sana sini, baik antara pengemban profesi tersebut atau dengan nasabah. Karena apa? Karena setiap orang itu mempunyai istilahnya tolak ukur sendiri dalam mengukur sebuah tingkah laku, dalam mengukur sebuah keputusan gitu ya, mempunyai tolak ukur sendiri. Nah, sejauh dia banyak bacaan, dia banyak bergaul dengan orang lain, dengan adat istiadat lain dan kebiasaan lain, dia akan lebih dapat menjaga dirinya untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak menyelisih orang lain. Nah, akan tetapi jika tidak ada kode etik profesi yang secara tertulis, ya akhirnya ya ngawur gitu ya. Menurut dia baik, ya baik, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah, inilah apa gunanya dari adanya dan ditulisnya kode etik dalam sebuah instansi atau komunitas profesional. Kemudian selanjutnya adalah sifat dan orientasi kode etik meliputi singkat, sederhana. Nah, jadi kalau namanya kode etik itu ya harus yang singkat-singkat aja, yang simpel-simpel lah, sederhana, kemudian jelas dan konsisten, dan masuk akal, kemudian dapat diterima. Ya harus diterima setiap kalangan ya, karena sebuah profesi itu istilahnya kita itu kan menyatukan orang dari berbagai suku misalkan, atau dari berbagai agama dan berbagai ilmu pengetahuan dengan sudut pandang masing-masing. Nah, disatukan dalam satu visi misi dan diatur, kelakuannya diatur, istilahnya pakaiannya juga diatur, bergaulnya diatur, cara mengambil keputusannya pun juga diatur. Nah, maka ya harus dapat diterima, praktis dan dapat dilaksanakan, komprehensif, menyeluruh ya kan, dan lengkap dan positif dalam formulanya. Jadi namanya kode etik itu harus mencakup sifat-sifatnya, mencakup ini semua. Nah, tidak mungkin misalnya berat sebelah gitu ya. Nah, yang Islam istilahnya, karena dalam Islam itu sunnahnya istilahnya ya, sunnahnya itu dalam berpakaian itu tidak membentuk lekuk tubuh, akhirnya dia pakai gamis misalkan gitu kan, masuk kantor pakai gamis gitu loh, tidak pakai celana misalkan, atau pakai sarung. Nah, kemudian kalau dalam Islam itu kan istilahnya tidak harus pakai sepatu, kemudian pakai sandal misalnya begitu ya, tidak ya, harus semua sesuai dengan yang disepakati, yang mana dalam istilahnya dalam sebuah bangsa tersebut itu menjadi adat istiadat umum gitu ya. Nah, misalnya kalau di Arab Saudi ya pakai gamis gitulah, istilahnya PNS-nya ya pakai gamis, mereka mempunyai seragam sendiri gitu. Misalkan dalam polisi, kemudian dia pakai gamis gitu ya, gimana mau ngejar maling gitu kan, gimana mau istilahnya nangkep penjahat. Nah, jadi semua perbedaan-perbedaan yang ada dari berbagai sudut pandang itu dijadikan satu, diambil nilai positif dan disepakati. Nah, terus misalnya ada orang baru yang dia itu tidak setuju dengan itu, ya nggak usah, misalnya mendaftar dari jadi profesi itu gitu loh. Nah, nggak setuju dengan pakaiannya, nggak setuju dengan pergaulannya di kantor misalkan ya, karena misalkan campur laki-laki perempuan gitu kan. Nah, kemudian tidak ada batasan-batasan. Ya semuanya sebenarnya bisa diatur sih seperti itu. Tergantung kitanya saja gitu loh. Nah, itu adalah sifat dan orientasi kode etik. Kemudian selanjutnya kode etik ditujukan kepada siapa saja, diatur itu kode etik itu ya kepada rekan.
kepada rekan-rekan seprofesi istilahnya ya. Kemudian kepada profesi itu sendiri. Nah, kemudian kepada badannya dia, kemudian nasabah atau pemakai, negara dan masyarakat. Jadi kita ternyata diatur ya, bagaimana kita dengan rekan kita sesama profesi, kemudian kita bagaimana menyandang profesi kita itu, nah, apa yang selayaknya kita lakukan, kemudian pada badan, pada nasabah juga, nah, kemudian kontribusi kita pada negara itu gimana, gitu loh. Mempunyai andil dalam memajukan sebuah negara dan masyarakat kita. Jadi jangan cuma istilahnya dia itu yes di kantor saja, tapi di masyarakat dia tidak berkontribusi sama sekali. Nah, dia tidak berkontribusi sama sekali, hanya sibuk ngurusi karirnya saja misalnya gitu ya, sibuk ngurusi hartanya saja, sibuk numpuk kekayaan, sibuk gila hormat gitu kan intinya. Nah, kita harus membaur dengan masyarakat itu kita bagaimana gitu loh, mereka adat istiadatnya bagaimana. Nah, kita tunjukkan dong kalau kita itu orang yang profesional di mata mereka, kita sanggup membantu mereka, mengayomi mereka, mendidik mereka secara tidak langsung, ya kan? Nah, agar kita bermanfaat juga bagi masyarakat dan negara. Kemudian selanjutnya adalah kode etik profesi. Kalau kita tadi ngomongin kode etik, sekarang kita ngomongin kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Nah, jadi ternyata kode etik profesi itu ya sama ya, norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi. Dan itu yang menjadi pertimbangan di sini juga itu adalah menjamin mutu moral profesi itu, ya, mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Jadi penilaian masyarakat itu dalam kode etik profesi itu juga penting. Nah, jangan cuma prinsipnya itu terserah orang ngomong apa gitu kan, kemudian kita berbuat sebaik mungkin gitu. Nah, jangan seperti itu. Ini dalam ranah profesi tidak bisa seperti itu ya. Kalau kalian dalam ranah menjalankan agama mungkin oke-oke saja, ngaji sendiri, kemudian sholat sunnah banyakin sendiri, sosialisasi kalau perlu-perlu saja gitu kan. Nah, intinya menumpuk pahala untuk diri sendiri itu monggo-monggo saja. Tapi kalau dalam kode etik profesi kan ya kita harus tunjukkan gitu loh. Nah, penilaian masyarakat itu juga penting untuk diri kita, untuk profesi kita. Nah, agar masyarakat juga percaya. Misalnya dia hakim, misalkan dia hakim, kemudian istilahnya diundang rapat desa tidak mau datang, nah, acara-acara desa tidak mau datang, nah, karena istilahnya sebenarnya masyarakat itu butuh pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan gitu loh. Misalkan ada masalah di perhakiman gimana gitu ya. Terus jaksa misalkan ada tetangganya kena kasus, kemudian tanya-tanya jaksa itu bagaimana, apa dia tidak mau nemuin gitu. Karena apa? Mungkin ya karena tidak ada duitnya gitu kan mungkin, atau mungkin karena ya cuma menyita waktunya saja gitu ya. Nah, atau dia merasa lebih baik melakukan hal lain gitu. Tapi jangan seperti itu. Karena apa? Di mata masyarakat itu kita harus menjaga wibawa, kita menjaga kepercayaan mereka yang telah diberikan kepada kita. Nah, jangan sok-sokan ya, mentang-mentang kalian nanti misalkan daftar jaksa atau daftar hakim atau daftar apalagi yang kode etik yang profesi hukum atau polisi gitu lah. Terus istilahnya sama masyarakat itu cuek gitu kan. Nah, terus istilahnya merasa istilahnya sudah wah lah ya, karena masyarakatnya kan kebanyakan bukan orang yang berprofesi tetap gitu kan. Nah, terus kalian itu semena-mena istilahnya memamerkan bahwasanya kalian itu ini loh saya ini mempunyai profesi yang bagus gitu kan, punya profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang gitu loh, mempunyai penghasilan yang banyak. Nah, terus kalian itu
istilahnya di mata masyarakat tuh hanya nonjolkan itu saja, nggak ada kontribusinya sama sekali gitu loh. Ada masyarakat yang butuh pertolongan, tidak ditolong. Ada masyarakat yang butuh konsultasi, yang pengen nanya-nanya, tidak mau gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjatuhkan kredibilitas dan mutu moral profesi tersebut. Jadi yang ada di depan mereka, di mata mereka itu apa cuma sombong, dia cuma gaya tok. Nah, ya jangan ya istilahnya, jangan lupa kacang lupa kulitnya itu. Istilahnya profesi kalian tuh mau sampai kapan sih? Mau sampai berapa sih? Kan ada pensiunnya juga toh. Itu ya. Ada pensiunnya juga. Nah, terus kalian kalau pensiun ya mau ngapain? Ya pastilah berbaur dengan masyarakat kan begitu. Atau kalian itu istilahnya pengen dapat simpati mereka, pengen dapat pengakuan mereka, terus kalian tuh istilahnya pengen apa aja tuh kontribusi. Misalkan ada ronda kasih duit, apa bantu duit, ini nyumbang kasih duit. Kalau ada apa-apa ayo traktir bareng-bareng, ditraktirin semua. Ya enggak begitu juga sebenarnya. Nah, jadi mereka itu hanya butuh kita tuh hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah masyarakat itu untuk menjaga nama baik profesi. Nah, apabila ada seorang yang istilahnya berbuat semaunya, berbuat seenaknya, yaitu hanya oknum ya. Tapi kita kan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kepercayaannya masyarakat terhadap profesi yang kita emban nanti. Kemudian kode etik merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Ya pasti ya berubah-ubah. Namanya juga cuma istilahnya aturan moral etika ya. Dan itu dapat berubah-ubah lah, terserah. Kondisinya bagaimana juga terserah gitu kan. Kayak seperti sekarang gitu kan. Mana pakai masker gitu kan. Nah, bawa hand sanitizer gitu, itu bukan sok suci atau sok-sokan ini, sok apa istilahnya ya, jaga kebersihan gitu, enggak. Ya memang seperti itu, keadaannya seperti itu kan. Nah, karena di tengah-tengah pandemi. Nah, maka yang namanya kode etik profesi itu dapat berubah seiring waktu jika itu diperlukan. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis bagi anggotanya. Jadi tolak ukurnya itu perbuatan sebuah anggota profesi itu ya dilihat dari kode etik profesi tersebut. Dilihat dari kode etik profesi tersebut. Nah, agar apa ya? Agar tidak macam-macam lah intinya. Agar tidak macam-macam, mentang-mentang mengemban profesi yang bergaji tinggi misalkan ya, dia megang nasibnya orang lain misalkan gitu kan, dia mempunyai akses dan kebebasan dalam bertindak karena dilindungi oleh undang-undang atau profesinya itu. Kemudian istilahnya jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak etis. Nah, yang tidak etis bagaimana? Itu sudah diatur dalam kode etik profesi tersebut. Nah, sekarang adalah fungsi dan tujuan kode etik profesi. Kode etik profesi berfungsi. Nah, ini fungsi dan tujuan kode etik ini harus dapat diresapi ya oleh kalian. Harus dapat dicerna dengan baik karena mau tidak mau kalian harus mengemban, kalian terikat oleh fungsi dan tujuan kode etik profesi tersebut. Harus diperhatikan baik-baik. Kode etik profesi berfungsi yang pertama sebagai sarana kontrol sosial. Nah, ini harus ada kontrol sosial ini. Seperti tadi ya. Kalau dia nggak terkontrol, dia akan petentang gitu kan. Nah, pamer profesinya. Orang itu akhirnya dia itu seakan-akan sudah derajatnya paling tinggi di mata masyarakat ya kan, tidak mau bergaul dengan masyarakat bawah karena merasa nggak level gitu kan, pamer harta, ganti-ganti mobil dan lain sebagainya. Nah, jangan ya, harus ada sarana kontrol sosial sebagai sarana kontrol sosial.
Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Ya, itu jelas ya. Nah, dalam sebuah profesi itu nggak bisa dicampuri oleh intervensi atau dicampuri oleh pihak lain. Misalkan ya, orang Indonesia itu kan mungkin kita ya, khususnya kita itu mungkin kurang memahami ya bagaimana fungsi dari sebuah instansi hukum. Misalkan ini polisi misalkan. Dia nangkap maling gitu loh. Dia nangkap maling dan maling itu anaknya pejabat pemerintah misalkan. Anaknya camat atau anaknya bupati misalkan ya, atau anaknya wali kota atau pejabat DPR. Nah, misalkan begitu. Nah, terus istilahnya yang keluarganya ditangkap ini, penjahatnya ini yang yang dia itu mempunyai ikatan saudara atau keluarga dengan pejabat tadi. Nah, si pejabat ini intervensi gitu loh. Si pejabat ini istilahnya mesen, ini saudara saya, ini keluarga saya, tolong dibantu, tolong dipermudah, tolong, intinya dia ngatur gitulah. Bahasanya kan tolong lah ya. Tapi ngatur gitu loh. Ngatur seperti itu. Ya tidak bisa gitu ya. Tidak bisa ada intervensi dari campur tangan pihak lain. Nah, pasalnya diatur-atur gitu ya. Nah, terus agar hukumannya itu ringan, agar istilahnya cepat keluar dari penjara, agar tidak terjerat hukum tersebut bagaimana. Nah, ini seperti ini yang tidak baik. Jadi dengan kode etik profesi ini hal tersebut akan dikontrol. Kemudian yang ketiga sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Nah, karena yang namanya kode etik profesi ini setiap instansi itu kan punya wewenang sendiri ya, punya ruang lingkup sendiri. Dan kadang memang itu harus bekerja sama dalam satu lingkup itu ya. Bekerja sama dalam satu instansi, misalkan BNN. Dalam BNN itu ada istilahnya divisi penindakan, divisi kesehatan gitu kan, ada divisi administrasi, kemudian lain sebagainya. Yang mana itu diambil dari unsur-unsur berbeda. Misalkan pencegahan, penindakan, dan penangkapan misalkan oleh polisi. Kemudian bagian kesehatannya intinya tentang medikalnya itu tenaga medis, baik dokter ataupun perawat ataupun yang lain. Kemudian bagian administrasi itu ya orang yang mengetahui administrasi perkantoran misalkan. Nah, itu kan akhirnya bekerja sama dalam satu payung, dalam satu rumah gitu loh. Nah, itu harus istilahnya jangan sampai ada kesalahpahaman dan konflik di antara mereka, dan kode etik profesi itulah yang mengatur. Sebagai self-regulation atau pengaturan diri organisasi profesi, ya jelas ini ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, kode etik profesi ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi tertentu sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat. Ini sudah jelas saya jelaskan tadi mengenai mutu dan moral profesi tersebut dalam masyarakat. Kode etik selanjutnya adalah kode etik menunjukkan hal berikut. Jadi ada tujuannya hal berikut. 1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dari profesi. Jadi kode etik profesi itu tidak hanya satu tujuan, tapi banyak. Yang pertama ini adalah hubungan antara klien dan tenaga ahli dari profesi. Jadi dalam sebuah transaksi misalkan si klien ini pengen menjadikan si A kuasa hukumnya, pengacaranya gitu. Itu ada istilahnya bagaimana hubungan antara mereka itu, tentang masalah honornya, kemudian perkaranya bagaimana, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, itu semua sudah ada di situ, semua sudah tercover dalam kode etik tersebut. Nah, ternyata kode etik profesi itu nggak hanya mengatur antara klien dan
profesi hukum itu enggak. Nah, tenaga profesi hukum tersebut enggak. Yang kedua adalah pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi. Jadi ada pengukuran sendiri ya. Ada standar sendiri buat evaluasi. Segala hal dalam sebuah profesi itu, dalam menjalankan sebuah profesi itu pasti ada hal-hal yang di luar kendali, yang di luar kuasa kita. Maka itu harus ada standar, ada pengukuran dan standar evaluasi. Nah, agar tidak kebablasan dan juga tidak kurang. Nah, akan tapi itu kan istilahnya dapat berubah-ubah ya. Dapat berubah-ubah. Bagaimana istilahnya kekuasaan kita atau kewenangan kita itu sampai mana sih? Nah, agar tidak kebablasan karena nabrak ke yang lain. Nah, nabrak ke yang lain jangan. Kemudian yang kedua adalah konsultasi dan praktek pribadi. Nah, itu dalam konsultasi itu ada praktek pribadi juga. Dalam konsultasi itu ada sendiri bagaimana diatur. Nah, dalam konsultasi itu apa yang harus disampaikan, yang boleh disampaikan dan tidak boleh. Nah, sampai mana standarnya gitu. Jangan istilahnya ya buka borok pribadi dalam instansi kita sendiri, dalam profesi kita sendiri gitu loh. Tapi ditunjukkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian kemampuan kompetensi yang umum. Nah, ini tingkat yang ke 1, 2, 3. Yang keempat adalah tingkat kemampuan kompetensi yang umum. Nah, jelas ya, yang namanya tujuannya itu ya dia menunjukkan ya tingkat kemampuan kompetensi yang umum, kompetensinya apa itu, berwenangnya sampai mana gitu. Berwenangnya polisi itu sampai mana, berwenangnya jaksa sampai mana, hakim sampai mana. Nah, yang selanjutnya, yang kelima itu adalah administrasi personalia. Nah, administrasi personalia itu adalah aturan yang ada di instansi tersebut ya, untuk yang diberlakukan, aturan yang diberlakukan untuk mencapai tujuan instansi tersebut ada. Nah, misalkan mekanisme penangkapan maling bagi polisi misalkan ya. Nah, misalkan dalam ketika menggerebek itu bagaimana gitu ya, apakah langsung nerjang nendang pintu gitu kan. Nah, kemudian langsung nodongkan senjata atau bagaimana. Terus kalau istilahnya tersangka yang mau diringkus ini melawan bagaimana. Kemudian kalau misalkan mereka kabur bagaimana. Nah, itu kan sudah ada sudah ada aturannya. Sama seperti misalkan kalau dalam sebuah pengadilan, misalnya di pengadilan bagi hakim itu apa yang aturan-aturan yang harus disiapkan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Kalau di hakim itu tujuannya adalah ada putusan hukum buat si A gitu kan, buat si terdakwa ini ada putusan hukumnya. Kemudian putusan hukumnya itu bagaimana gitu, kapan harus dijalani, apa saja. Nah, itu kan semua ada mekanismenya, ada aturannya, ada urutannya sendiri. Tidak langsung penjara gitu ya. Tidak langsung penjara dan lain sebagainya, enggak. Dan kemudian selanjutnya ada standar-standar untuk peralihan. Ini standar-standar untuk peralihan ini sudah umum diadakan, dan ini dapat juga seperti tadi ya berubah sewaktu-waktu. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kode etik adalah kumpulan asas atau nilai moral yang tertulis karena berkenaan dengan profesi. Kode etik itu disebut kode etik profesi. Ingat ya, kumpulan asas atau nilai moral yang tertulis. Nah, kemudian kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis, tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Jadi nggak ada sanksi keras ternyata ya. Dalam kode etik profesi itu nggak ada sanksi keras. Paling pol ya sanksinya itu ya teguran secara lisan, secara tertulis, nah, peringatan sajalah,
bukan istilahnya sampai di penjara atau dipecat, belum. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Jadi kamu itu orang yang menjalankan kode etik itu atau enggak itu ya wis kesadaran sendiri-sendiri wis. Gitu ya. Kesadaran sendiri-sendiri. Misalnya nih dalam dunia dosen misalnya ya, misalnya kita itu kan dilarang untuk menerima hadiah ya, gift, menerima hadiah ya, istilahnya hampir kayak ya mungkin gratifikasi mungkin gitu ya, misalnya hadiah-hadiah dari peserta didik, dari mahasiswa, dari kalian intinya, atau dari orang tua kalian, atau dari saudara kalian yang intinya berhubungan dengan mahasiswanya, itu nggak boleh ya kan. Nah ada juga istilahnya mungkin karena si dosen ini banyak berjasa ya, kemudian dia juga banyak berkorban intinya ya. Nah kemudian ke orang tua kalian atau kalian sendiri inisiatif ngasih gitulah ya, karena bentuk terima kasih, bentuk istilahnya apresiasi buat si dosen ini karena telah banyak membantu gitu kan. Nah karena si dosen memang sifatnya itu istilahnya kemaruk atau istilahnya emang seneng nerima kayak gitu. Nah yang mana itu sebenarnya tidak boleh keterlaluan ya kan. Nah istilahnya dia seperti ini, misalkan ngasih nilainya sulit gitu kan, atau misalkan mau ujian apa namanya ini, ujian atau penyelesaian skripsi misalkan ya, dipersulit gitu. Terus kalian ngasih apa gitu kan, terus akhirnya memang dasarnya ini istilahnya suka nerima begituan, suka nerima hadiah ya, ini sudah istilahnya hal seperti ini ya kesadaran moralnya ya, tergantung masing-masing dosen tersebut gitu ya. Kalau istilahnya apa-apa dikasih iya ya otomatis ya istilahnya kok istilahnya murah sekali gitu ya, apa dikasih iya terus otomatis yang ngasih ini kan ada tujuannya. Oke, kalau yang tujuannya dia itu apresiasi baik gitu kan ya, nggak mengharap apa-apa, tapi kalau ada harapan yang lain dibalik itu, ada maksud lain, nah itu kan menjadi polemik sendiri, menjadi masalah tersendiri nantinya. Nah, maka adik-adik sekalian yang seperti ini hati-hati lah ya, ngasih itu hati-hati gitu loh, hati-hati. Beda istilahnya kasusnya itu jangan sampai setiap ini ngasih ya enggak ya. Nah, itu juga ada misalkan guru-guru SD misalkan seperti itu, orang tuanya ngasih ini karena dia sudah baik sama anaknya gitu. Nah, hal ini ya boleh-boleh saja sebenarnya, boleh-boleh saja, enggak ada batasan gitu. Nah, tapi takutnya kalau istilahnya si guru atau si dosen itu mudah menerima ini, kemudian ada maksud lain, nah istilahnya dia ya profesionalitasnya akan berkurang gitu kan. Wah, tolong ya, misalkan nilainya kok nggak keluar atau nilainya kok jelek, tolong ya gitu. Ya, jadi akhirnya dia memberikan sesuatu kepada murid tersebut, kepada mahasiswa tersebut yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian selanjutnya adalah berbeda dengan keberlangsungan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali sanksi berat. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, maka dia akan dikenakan sanksi oleh negara. Inilah bedanya undang-undang dan kode etik profesi. Nah, kalau undang-undang ya pasti maksa, kalau nggak mau ya dihukum, intinya gitulah. Nah, kemudian karena tidak mempunyai sanksi keras, lalu bagaimana? Maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat perbuatannya, malah dia seperti tidak ada apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia. Ya karena nggak ada sanksi apa-apa ya, nggak ada sanksi yang jelas dan tegas, ya oke-oke saja gitu loh. Tapi
itu nanti di mata masyarakat, kemudian profesionalitasnya, kinerjanya pasti menurun gitulah. Idealismenya ya menurun lah. Ya walaupun idealisme itu ya istilahnya nggak ideal-ideal banget lah ya. Nah, nggak saklek-saklek banget lah. Tapi istilahnya kalau mudah dirayu, mudah diiming-imingi, mudah untuk dinego gitu kan, mudah untuk ya pokoknya untuk gimana enaknya lah gitu. Nah akhirnya kan integritasnya menurun gitu loh, integritasnya si penyandang profesi ini menurun ya. Nah, setidaknya menurun di mata masyarakat, juga menurun di kinerjanya. Karena akan mengharapkan sesuatu dari orang lain, mengharapkan baik itu materi ataupun istilahnya hutang budi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Sumaryono mengatakan bahwa ada 5 tahap perkembangan tujuan kode etik. Nah, ini ada 5 tahap ya, ada 5 tahapnya tujuan perkembangan kode etik. Yang pertama, kode etik organisasi dimasukkan untuk melindungi anggota-anggotanya untuk menghadapi persaingan tidak jujur dan mengembangkan profesi. Nah, ini sudah jelas ya, kode etik organisasi itu ya pasti yang pertama melindungi anggotanya dulu. Nah, kalau anggotanya nggak dilindungi ya kasihan ya. Nah, kemudian dari apa? Persaingan tidak jujur, intinya ya persaingan tidak jujur. Ini pasti berkaitan dengan jabat menjabat lah ya, atau istilahnya dari pendapatan-pendapatan yang lain. Kemudian dalam pengembangan profesi tersebut. Yang kedua, hubungan antara anggota profesi adalah suatu yang dianggap paling penting, yaitu sopan santun. Jadi kita menganut adat ketimuran itu pasti mendahulukan sopan santun. Ya yang mudah saja lah, ketemu orang salaman, gitu kan, senyum. Kemudian dalam satu kantor gitu kan, istilahnya apalah gitu. Kemudian yang ketiga, agar anggota berada dalam satu ikatan yang kuat dari campur tangan orang luar. Ini sudah jelas tadi, jelaskan. Kemudian yang keempat, agar praktek pengembangan profesi dapat sesuai dengan cita-cita. Para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai dan diketahui dulu sekolah di mana. Ini ya jelas lah ya. Namanya akan menuju sebuah profesionalitas itu ya minimal kualifikasi pendidikan ya jelas lah ya. Kalau nggak jelas ya gimana mau masuk ya kan. Dan yang kelima, hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Adanya hubungan dalam pelayanan ini bagaimana? Itulah memuaskan atau tidak, murah senyum, ringan tangan, gitu kan, sapa, terus pelayanannya baik, itulah sesuai dengan adat-adat ketimuran yang berlaku di Indonesia kita, negara kita ini. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi sebuah renungan untuk diri kita, khususnya untuk saya sendiri ya, karena saya juga mengemban sebuah profesi, walaupun bukan profesi hukum, akan tetapi menjaga profesionalitas itu memang susah-susah gampang gitu ya, susah-susah gampang. Kalau kita istilahnya terlalu memegang wibawa, memegang istilahnya apa ya, memegang idealisme dengan ketat gitu kan, nah, nanti dikiranya kita sok-sokan gitu ya. Tapi kalau terlalu lembek juga kita gampangan gitu kan, istilahnya begitu. Nah, jadi semua kembali kepada pribadi masing-masing, karena yang menilai itu nanti adalah ada dalam sebuah organisasi itu ada tim penilainya. Nah, divisi-divisinya ada sendiri, baik dari kinerja, pelayanan, kemudian di luar bagaimana dan sebagainya. Nah, maka adik-adik sekalian, jadilah seorang yang profesional sebaik mungkin ya. Jangan gila dengan hadiah, dengan pemberian, jangan gila dengan uang yang banyak. Nah, pengen ngeruk sebanyak-banyaknya uang dari profesi kalian,
karena merasa mumpung masih menjabat, mumpung masih dapat, mumpung kita punya wewenang, kita ambil sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah salah satu indikator sifat-sifat koruptor yang sudah menjangkit pada diri kita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.